Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulan wun, tetap semangat, tetap beraktivitas teman-teman. Nah, senang sekali hari ini hari eh, Rabu tanggal 13 Juni ya teman-teman. Kami dua pejuang dapat kembali menyapa teman-teman semua. Hari ini, pagi hari ini kita akan melihat perkembangan dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo. Kali ini kita akan melihat lagi ruas dari Jalan Tol Jogja Solo STA 13. Kita nanti akan menyusuri ke arah selatan ya teman-teman. Nah, saat ini kita sudah berada di sekitar sebelah timur dari flyover Simpang Susun Karanganom. Nampak di pagi hari ini belum aja sekitar jam 7 sudah mulai nampak kegiatan proses pengerjaan dari saluran drainase yang cukup lebar dengan menggunakan sistem batu kali ya teman-teman. Nah, ini seperti ini, aliran airnya dibendung dulu, nampak itu galian yang nantinya akan dilakukan dari proses pemasangan saluran drainase ini terus dikerjakan. Nah, kita mulai berjalan dari sekitar Simpang Susun Karanganom. Kita nanti akan berjalan ke arah selatan. Nah, para pekerja sudah mulai melakukan aktivitas proses pekerjaan. Nah, itu sudah mulai dilakukan dari galian untuk saluran drainase pembuangan utama. Ini adalah rem on ke arah Jogja ya teman-teman. Bila kita masuki tol Jogja Solo ini melewati exit tol Kuncen, seperti itu nantinya akan dipergunakan dari metode pondasi batu kali saluran drainase yang akan dikerjakan. Dari sini nampak sudah banyak sekali rambu-rambu lalu lintas yang mulai terpasang berupa pemberitahuan bahwa jalan ini konturnya sedang berbelok. Proses pemasangan ini nampaknya terus dikebut masuki dari STA 13 ke arah selatan ya teman-teman. Nah, karena memang proses pengerjaan di ruas jalan tol Jogja Solo STA 13 ke selatan ini juga sudah banyak melakukan terlihat perkembangan yang signifikan. Seperti di depan kita ini sebelah kiri, ini nampak baru dilakukan dari proses pengurukan bahu jalan agar permukaannya ini rata setara dengan main road yang sudah dilakukan proses pengecoran rigid. Dan nantinya setelah ini mungkin ini nanti akan melanjutkan penunggu dulu yang sisi sebelah selatan ini ya teman-teman. Baru dilakukan dari proses penambalan bahu jalan, nantinya ini akan dilakukan proses pengecoran rigid di sekitar STA 13 plus 550 ini. Nah, setelah ini selesai, sisi bahu jalannya akan diuruk seperti yang kita lihat tadi. Setelah proses pengurukannya selesai, semuanya selesai, baru dilakukan dari proses pemasangan gadril batas tepi menggunakan besi. Waduh. Kita sudah memasuki desa Gelagahwangi yang berbatasan dengan desa Ngabean. Nampaknya jalan akses warga yang kemarin dibuat itu sudah mulai dicor, tinggal menunggu perkuatannya saja. Cornya ini selesai, jembatannya sudah tersambung mulus, mantap, kokoh ya teman-teman. Ini untuk akses warga Ngabean yang ada di sisi sebelah selatan itu, agar jalurnya ini tetap ada akses untuk warga keluar masuk kampung. Kita sudah memasuki sekitar STA 14 Desa Ngabean, Kecamatan Karanganom.
nampak sudah rapi juga. Proses-proses pemasangan guardrail sudah selesai dikerjakan. Proses cor rigid juga sudah mulai tersambung dengan konstruksi jembatan. Nah, ini nantinya tinggal dilakukan dari proses pengaspalan. Yang sisi sebelah kanan baru akan dilakukan dari proses pengecoran. Nah, ini langsung yang sudah dipasangi dari guardrail ini langsung dikerjakan dari saluran drainase minor. Nah, ada drainase minor yang dikerjakan di sekitar SDA 14 Desa Berangkal. Sudah dilakukan di proses pemasangan guardrail, di belakangnya langsung dilakukan dari pemasangan precast saluran drainase minor. Ini baru dilakukan galian, nantinya akan dipasang dari precast di belakang dari guardrail ini, karena guardrailnya ini juga baru beberapa hari yang lalu dipasang ya teman-teman. Nah, seperti di sini. Waduh, selisihnya cukup banyak, sampai bergetar saya. Nah, nanti ini kan juga akan dilakukan dari proses pengaspalan, sambungan-sambungan struktur jembatan yang menggunakan balok-balok feeder ini nantinya akan dilakukan dari proses pengaspalan. Sekitar SDA 14 Desa Berangkal ataupun di dusun Tegal Keragilan ini baru akan dilakukan dari proses pemasangan saluran drainase minor. Saat ini masih dilakukan dari proses penggalian di belakang dari guardrail. Ini tidak dalam ya teman-teman, karena saluran drainasenya itu kecil, itu hanya menyalurkan dari limpahan air hujan yang berada di main road ini untuk dilokalisir menuju saluran drainase utama yang ada di pinggir itu, yang menggunakan sistem pondasi batu kali itu. Nah, itu dibuang agar tidak melebar kemana-mana, diarahkan, diatur melalui saluran-saluran drainase minor ini, agar pondasi dari material tanah urup ini cukup terjaga, tidak erosi saat terjadi turun hujan. Ini di sini adalah struktur terowongan untuk warga Berangkal menuju Jurang Jeru. Tanamannya di depan ini sedang dilakukan dari proses pengerjaan lanjutan dari pengerjaan cor rigid, menyambungkan struktur main road, jalan utama, menyambungkan dengan struktur jembatan. Karena memang di sini kemarin proses pengerjaannya sedikit agak terlambat karena masih menumpuk dari beberapa alat berat ya kemarin ya teman-teman. Di Desa Berangkal ini juga ada sebuah bangunan masjid yang saat ini sudah mulai dipindahkan. Posisinya juga tidak terlalu jauh dari bangunan yang lama, itu di depan itu. Saat ini sedang memasuki dari pemasangan pondasi-pondasi, kolom-kolom masjid juga, kolom-kolom besi sudah mulai berdiri. Besok nantinya akan dipindah di situ dan masjidnya. Nah, ini adalah masjid yang masih berdiri di pinggir dari badan jalan utama main road. Ini saat ini sedang mengerjakan jalur cor rigid, sedang melakukan penambahan agar tersambung dengan struktur jembatan. Nah, ini alat berat jenis rigid pavement beacon. Masih beberapa lajur lagi yang perlu dilakukan dari proses pengecoran, sedangkan jalur yang mengarah ke arah Solo ini nampak sudah selesai, nanti tinggal sedikit
Tinggal sedikit ini menyambungkan langsung ke arah struktur jembatan. Memang yang struktur jembatan ini proses pengerjaannya agak belakangan ya teman-teman. Kita sudah memasuki STA 15. Kita sudah memasuki Desa Beku, Kecamatan Karanganom. Nah, di sini sudah selesai. Ini juga sudah mulai diuruk dari bahu jalan. Nantinya tinggal dilakukan dari proses pemasangan guardrail, pembatas tepi, besi-besi, baja, besi-besi yang nantinya akan menjadi kolom-kolom dari tulangan parapet pembatas tengah. Ini juga sudah tersedia di sini sekitar STA 15 Desa Beku. Ini nampaknya ada yang mogok ini. As rodanya jeblok ini yang depan ini. Nah, ini proses pemasangan parapet batas tengah terus dikerjakan. Kita sudah memasuki STA 16 ya teman-teman. STA 16 ini adalah parapetnya sudah mulai tertanam, tinggal nanti dicor. Malah ini sudah mulai dicor ini yang mengarah ke arah Solo ini sudah dicor. Sudah mulai dicor teman-teman. Parapetnya sudah, rambu lalu lintas ini juga sudah mulai terpasang. Rambu lalu lintas yang menandakan bahwa jalan ini konturnya berbelok tajam ke arah kanan ini sudah mulai terpasang. Yang mengarah ke Solo ini nampaknya parapetnya sudah terpasang dari proses pengecoran. Itu alat berat power carver yang bertugas untuk melakukan membantu proses pengecoran. Nah, ini dimulai dari kelokan ini sudah mulai dicor ya teman-teman parapetnya. Itu alat berat power carver yang dipergunakan untuk melakukan pengecoran dari parapet ataupun pembatas tengah. Nah, di sini terlihat bahwa jalanan atau main road itu terlihat miring karena memang di sini belokannya cukup tajam sehingga standarnya itu diberikan kemiringan. Standar keamanannya dibuat miring. Secara umum, gambaran umum ini sudah terlihat mantap sekali dari proses pengerjaan ya teman-teman di sekitar STA 13 sampai dengan STA 16, 17 Desa Tarubasan. Proses pengerjaan cor izin, parapet maupun guardrail ini sudah terpasang dengan rapi. Kita sudah memasuki STA 17 Desa Tarubasan. Di depan itu nantinya adalah struktur dari jalan raya Karanganom RSI atau Karanganom Klaten. Di sekitar lokasi ini juga sedang terus dikerjakan dari saluran drainase minor yang ada di belakang dari guardrail. Nah, ini sedang dilakukan dari proses pemasangan precast untuk saluran drainase minor. Sudah dilakukan dari proses pemasangannya. Ini tempat ini adalah apa namanya?
kita sudah memasuki STA 17 ya teman-teman. Terlihat di sini sudah mulai dilakukan dari proses pemasangan saluran PIP juga sudah mulai dikerjakan, sudah mulai dicor ya teman-teman. Nah, ini sudah mulai dicor saluran PIP. Setelah saluran PIP ini selesai, ini nantinya balok besi-besi tulangan dari parapet ini bisa dipasang. Nah, ini saling menunggu, namun sudah langsung di standby-kan. Sebelum selesai sudah di standby-kan dari proses penyiapan besi-besinya ini. Nah, beginilah sedikit gambaran serta tayangan dari progres pembangunan Jalan Tol Jogja Solo yang bisa kita lihat dari STA 13 sampai dengan STA 17 Kecamatan Karanganom. Sudah nampak banyak sekali perkembangan yang bisa kita lihat dari proses pengerjaan, berupa pengerjaan cor rigid juga sudah mulai menyambung, tinggal beberapa titik yang mendekati struktur jembatan yang dilakukan proses penambahan serta proses pemasangan parapet, pembatas tengah juga terus dikerjakan, guardrail, pembatas tepi juga terus dikerjakan, pengurukan bahu jalan agar guardrail ini bisa terpasang juga terus dikerjakan. Semoga saja tayangan ini tadi dapat memberikan informasi serta manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa subscribe channel Dua Pejuang bagi teman-teman yang belum subscribe. Bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel ini, silahkan subscribe karena subscribe itu gratis. Namun satu subscribe dari panjenengan sedoyo ini sangat berarti bagi perkembangan channel kami ke depannya. Apabila ada kritik maupun saran, silahkan tulis di kolom komentar dan kami mohon support, mohon bantuannya untuk mengklik tombol suka, tombol jempol yang ada di bawah. Tak lupa kita doakan untuk seluruh pekerja yang terlibat dari pembangunan Jalan Tol Jogja Solo ini terus diberikan semangat serta keselamatan dalam pekerjaannya masing-masing. Untuk kita semua, untuk teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, kami doakan terus diberikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran, kelimpahan, serta kemudahan dalam rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Akhir kata, terima kasih. Ada kurang maupun salahnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di tayangan-tayangan dari channel Dua Pejuang selanjutnya. Tetap semangat, tetap beraktivitas. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.